Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Nabila Widodo, NIM 2130103110 dari kelas HPI 4, ingin menyimpulkan materi yang sudah diberikan. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai wahyu. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berisi informasi tentang alam semesta yang bisa dijadikan bukti-bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, bukan karya manusia. Quran surat yang menegaskan sumber ajaran Islam adalah Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, bahasa Al-Quran. Al-Quran menegaskan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran adalah bahasa Arab, bahasa yang dipakai oleh Nabi Muhammad dan oleh masyarakat Arab. 3. Fungsi Al-Quran. 1. Al-Quran sebagai huda. Artinya Al-Quran merupakan aturan yang harus diikuti tanpa tawar-menawar sebagaimana papan petunjuk arah jalan yang dipasang di jalan-jalan. 2. Sebagai bayinat, berfungsi memberikan penjelasan tentang apa-apa yang dipertanyakan oleh manusia. Dalam fungsinya sebagai bayinat, Al-Quran harus dijadikan rujukan semua peraturan yang dibuat oleh manusia. Jadi, manusia tidak boleh membuat aturan sendiri, sebab sistem aturan produk akal manusia sering hanya bersifat trial dan error. 3. Sebagai furqan atau pembeda antara hak dan yang batil, antara muslim dan luar muslim, antara nilai yang diyakini benar oleh mukmin dan nilai yang dipegang oleh orang-orang kufur. Cara menafsirkan Al-Quran. Untuk memahami isi atau pesan Al-Quran yang terkandung dalam seluruh ayat Al-Quran, tidak cukup dengan terjemah, sebab terjemah hanyalah ahli bahasa, tetapi perlu melakukan penafsiran terhadap ayat Al-Quran. Dilihat dari caranya, dikenal dua macam penafsiran, yakni 1. Tafsir tahlili, ialah menafsirkan Al-Quran secara urut, ayat per ayat, dan mulai surat Al-Fatihah ayat pertama sampai surat An-Nas ayat terakhir, tanpa terikat oleh tema, judul, atau pokok bahasan. Kedua, tafsir ma'udlu'i adalah penafsiran berdasarkan tema-tema yang dipilih sebelumnya. Dilihat dari pendekatannya, tafsir terbagi dua, yakni tafsir bi al-maksur, ialah menafsirkan ayat-ayat atau dengan hadis. Yang kedua, tafsir bi al-maqul adalah penafsiran Al-Quran dengan logika. Sunnah Rasul. Rasulullah sebagai role model atau uswah hasanah. 1. Sunnah Rasul adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi sebagai penjelasan tentang pesan-pesan Al-Quran. Tanpa mengikuti sunnah Rasul, mustahil bisa sempurna dalam mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, isi Al-Quran bersifat global yang memerlukan banyak penjelasan. Untuk itu, datanglah Rasulullah SAW menjelaskan pesan-pesan Al-Quran secara detail, baik tentang tata cara, ritual, maupun muamalah, dari mulai tata cara sholat, sampai kepada cara berumah tangga dan bernegara. 3. Dalam hal ini, tidak semua sahabat melihat langsung sunnah Rasul, tetapi hanya mendengar berita, apalagi orang-orang setelah sahabat. Berita tentang sunnah Rasul itu disebut hadis. Jadi sunnah Rasul adalah faktanya, sedangkan hadis hanyalah beritanya. Hakikat sunnah Rasul. 1. Al-Quran berisi petunjuk-petunjuk yang diperlukan oleh manusia dalam menjalani hidupnya. Namun, petunjuk atau informasi itu masih bersifat global atau mujmal.
Untuk itu, Allah mengutus Rasul yang akan menjelaskan segenap Al-Quran. Rasulullah lantas mendemokrasikan tata cara sholat, saum, haji, berdagang, berpolitik, berumah tangga, dan lain-lain. Kedudukan Rasul adalah sebagai penjelas yang menjelaskan dan memberi contoh tentang seluruh pesan Al-Quran, dari mulai persoalan etika makan sampai kepada persoalan bernegara dan mengadakan hubungan antar negara. Bagi mukmin, mengetahui perilaku dan seluk-beluk kehidupan sebagai seorang model atau idola sangat perlu. Pendek kata, sunnah Rasul adalah faktanya, sedangkan hadis adalah beritanya. Fungsi sunnah Rasul atau hadis terhadap Al-Quran. Hadis atau sunnah Rasul berfungsi sebagai bayan atau penjelas terhadap Al-Quran. Tanpa memiliki hadis, tidak akan mampu memahami Al-Quran dengan jelas. Bayan ada beberapa macam. Yang pertama, bayan taukid. Yang kedua, bayan tafsil. Yang ketiga, bayan itsbat. Penelitian tentang kesahihan hadis. Apabila anatomi hadis dibedah sebagaimana membedah anatomi berita, hadis terdiri dari 3 unsur, yakni sanad atau sumber berita, rawi atau kredibilitas kepribadian periwayatnya, matan atau isi berita. Kategori hadis baik secara kuantitas maupun kualitas ditentukan oleh 3 unsur hadis tadi. Dari sisi kuantitas, hadis terbagi menjadi 3, yakni hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Dari sisi kualitasnya, hadis terbagi menjadi 2, yakni hadis sahih dan hadis dhaif. Sikap hati-hati dalam menghadapi hadis. Karena tidak semua hadis itu sah, maka seorang mukmin juga jangan tergesa-gesa meyakini kesahan suatu hadis, lantas mengamalkannya sebelum meneliti kualitas hadis tersebut. Amal-amal ibadah yang bidah yang dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya disebabkan oleh kecerobohan menerima dan mengamalkan hadis. Selain itu, kesalahan pun sering terjadi akibat misinterpretasi dalam memahami teks hadis yang sah. Misalnya, hadis yang mengatakan bahwa Nabi makan dengan 3 jari. Ijtihad. Berpikir kreatif dalam menentukan hukum yang belum dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis secara eksplisit. Menggunakan teknik pendekatan yang sama dalam berijtihad belum tentu dijamin akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Hal ini karena banyak faktor penyebabnya, antara lain karena perbedaan kemampuan intelektual dan latar belakang pengalamannya. Juga karena perbedaan jumlah hadis yang dijadikan referensi maklum ketika itu hadis belum ditulis secara lengkap. Walau hasil ijtihad para imam mujtahid dalam suatu persoalan yang sering berbeda, namun semua imam mujtahid memiliki ketawadluan intelektual. Mereka semua berpesan agar apabila ia keliru, hendaknya pendapat itu dibuang jauh-jauh. Demikianlah penjelasan kesimpulan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.